Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai perkembangan P3K dan perkembangan tentang tenaga honorer yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, dikarenakan pihak Menpan RB dan BKN sudah memutuskan keputusannya, yaitu masalah penempatan, karena informasi kepada guru tenaga non ASN yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, nantinya di tahun 2022 ini akhir September sudah melakukan perekrutan P3K, maka beliau-beliau ini, Bapak Ibu ini tidak akan ada tes lagi. Tidak ada tes lagi, hanya langsung mengisi formasi-formasi yang ada di tahun 2022 ini. Bagaimanakah cara ataupun cara yang diambil oleh pihak BKN dan Kemenpan RB dalam mengisi formasi yang tersedia di tahun 2022 ini? Bagaimana sistemnya, apa persyaratannya sehingga kita bisa mengisi formasi yang kosong. Jangan sampai kita tidak terisi ataupun tidak mempunyai informasi. Di tahun 2022 ini kita lulus passing grade tetapi kita tidak bisa mengisi formasi ataupun tidak bisa kita diangkat sebagai pegawai P3K, sedangkan kita sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Karena janji-janji pemerintah ataupun pihak BKN, baik di Kemendikbud dan Kemenpan RB sudah menjanjikan, yaitu menuntaskan kepada tenaga non ASN yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Ya, formasi yang ada di tahun 2022 ini khususnya adapun prioritasnya khusus kepada mereka yang memang sudah lulus passing grade. Baik, kita lanjutkan seperti biasa. Sebelum kita lanjutkan, mohon bantuannya untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Ini kita rumuskan supaya yang lama tidak tergusur yang baru, maka formasi yang lama kita beri kesempatan tidak berkompetisi dengan orang dari luar yang mungkin secara IT hebat tapi mereka minim pengertian. Ya, tenaga honorer yang lulus passing grade jangan bersenang dulu kalau belum mengetahui hal ini. Ya, hal apa? Baik, kita lanjut. Karena menurut informasi bagi tenaga honorer yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin tidak lagi mengikuti tes, akan tetapi hanya melakukan verifikasi saja. Ya, seperti video sebelumnya sudah pernah saya bagikan kepada mereka yang memang sudah lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, tidak ada lagi memang tesnya. Dan pihak BKN dan Kemendikbud, Kemenpan RB sudah sepakat memang kepada mereka-mereka ini tidak ada lagi tes seleksinya, tidak ada lagi ujiannya. Langsung mengisi formasi-formasi yang kosong ataupun yang tersedia. Ya, tetap verifikasinya tetap dilakukan untuk memastikan sudah masih aktif ataupun masih memang ada orangnya. Akan tetapi ada persyaratannya, ada persyaratan yang harus dilalui oleh seorang yang lulus passing grade sehingga mereka bisa mengisi formasi yang kosong. Persyaratannya yang pertama masih aktif bekerja sampai saat ini yang dibuktikan dengan pendataan dengan inputan bukti SK dan lainnya. Ya, yang pertama mereka tetap masih aktif, tetapi kalau memang tidak aktif saat pendataan ini, bagaimana tidak bisa dilakukan pengangkatan sebagai tenaga P3K ataupun tidak bisa mengisi formasi yang tersedia di tahun 2022 ini. Ya, bagaimana kita bisa
mengetahui kita masih aktif ya dengan cara pendataan. Baik pendataan yang dilakukan secara mandiri dan pendataan yang dilakukan oleh instansi tempat kita bekerja. Dikarenakan pendataan ini ada dua yang dilakukan oleh pihak instansi dan juga kita melakukan secara mandiri dengan membuat akun. Pihak instansi menginput data-data, baik data yang honorer ataupun yang sudah lulus passing grade. Karena data yang sudah lulus passing grade memang masih tersedia di sistem BKN. Data kita masih tersedia di sistem BKN kalau memang kita tahun kemarin sudah lulus passing grade. Tetapi selain itu kita harus membuat akun juga secara mandiri untuk memastikan kita masih aktif ya, dengan buktinya kita mengupload SK yang sedang tahun berjalan dan juga seperti bukti pembayaran slip gaji ya. Seperti biasa saat pendaftaran ataupun pembuatan akun ada bukti-bukti yang diminta di riwayat pekerjaan. Salah satunya yaitu SK. Kalau memang kita masih aktif bekerja ya kita memiliki SK tahun berjalan ataupun tahun 2022 ini. Itu salah satunya kita untuk membuktikan bahwa kita masih aktif bekerja sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua umurnya tidak melebihi 56 tahun akhir Desember 2022 ini. Ya, dikarenakan syarat utamanya untuk bisa diangkat sebagai tenaga P3K, kita salah satunya syarat yaitu umurnya tidak melebihi dari 56 tahun. Itu salah satu syarat untuk diangkat sebagai tenaga P3K ataupun untuk syarat mengikuti seleksi P3K. Cuma kita yang memang guru-guru ataupun honorer yang sudah lulus passing grade, mereka memang tidak lagi mengikuti ujian, tetapi umurnya tidak lebih dari 56 tahun juga. Itu salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang lulus passing grade di tahun 2021 kemarin. Yang nomor 3. Yang nomor 3 adanya formasi yang tersedia untuk wilayah tersebut. Ya. Kalau formasi memang harus ada. Kalau memang formasinya tidak ada di wilayah kita, bagaimana kita bisa mengisi formasi tersebut ataupun bagaimana kita bisa ditempatkan ataupun diangkat sedangkan formasinya tidak tersedia. Nah, kita harus pastikan juga wilayah kita ada mengajukan formasi untuk tahun 2022 ini. Kalau tidak ada formasi walaupun kita lulus passing grade tetapi formasinya tidak ada, itu tidak akan bisa karena pemerintah ataupun Pemda di wilayah kita tidak mengajukan formasi untuk tahun 2022 ini, sedangkan wilayah tersebut banyak guru ataupun honorer yang lulus passing grade belum mendapatkan formasinya. Nah, dikarenakan kita harus memastikan formasinya tersedia. Pihak BKN baru saja mengundang bidang-bidang SDM ataupun pihak pemerintah daerah untuk memastikan dan penyerahan secara simbolis daftar formasi untuk tahun 2022. Jadi ada daerah yang kelebihan passing grade, yang lulus passing grade sedangkan formasinya tidak tersedia ataupun tidak ada formasi di tahun 2022 ini. Nah, sepertinya contohnya guru PGSD ataupun tenaga kesehatan. Ya, contohnya kita kemarin lulus passing grade dan kita formasinya yaitu guru PGSD contohnya. Ya, kita harus memastikan di tahun 2022 ini formasi guru SD ataupun PGSD harus ada. Kalau memang tidak ada formasi yang PGSD, itu tidak bisa kita mengisi formasi ataupun kita tidak bisa diangkat sebagai tenaga P3K sedangkan formasinya tidak tersedia. Yaitu harus aman dulu, formasi ada, kita lulus passing grade, umur tidak melebihi 56 tahun, kita masih aktif bekerja.
Ini ketiga-tiga persyaratan ini harus kita miliki ataupun harus kita penuhi. Kalau memang tidak bisa kita penuhi ataupun tidak lengkap salah satu dari 3 persyaratan ini, ya otomatis kita tidak bisa diangkat ataupun mengisi formasi yang tersedia di tahun 2022 ini. Nah, kita harus pastikan wilayah kita ada formasi. Nanti dalam waktu dekat pemerintah daerah akan mengumumkan formasi-formasi P3K di tahun 2022 ini. Ini dalam waktu dekat hari Selasa pihak Pemda mendapatkan undangan untuk penyerahan secara simbolis penetapan formasi-formasi untuk P3K di tahun 2022 ini. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan pada hari ini. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.